Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Ya, saudara, hari ini saya mau review apa yang kita udah belajar hari Minggu. Nah, kita nanti langsung waktu masuk breakout room, kita langsung diskusi praktikal aja, saudara, tentang disiplin-disiplin rohani. Nah, tapi kita review dulu ya, sebagai Kristen orang muda, saudara, ya, kita diperhadapkan dengan musuh-musuh kita, ya, yang jahat. Nah, yang jahat ini ya tentunya musuh kita ya adalah si iblis, disebut si jahat. Kemudian dunia yang sekarang ini jahat. Keinginan-keinginan daging kita itu jahat. Nah, orang muda, saudara, Tuhan mau ya kita bisa mengalahkan yang jahat karena Tuhan beri kita jaminan. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 14 ya, bagian orang muda aja. Next dikatakan, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, Tuhan memberi kita jaminan, saudara. Kalau kita Kristen orang muda, ya, kita pasti dapat mengalahkan yang jahat. Kenapa, saudara? Ya, karena ini jaminan. Yesus mati di kayu salib supaya kita, saudara, boleh mengalahkan yang jahat. Supaya kita, saudara, bisa terlepas dari dunia sekarang yang jahat ini. Ya, karena itu ada jaminan buat kita untuk menang. Ya. Nah, tinggal kita mesti tahu, saudara, ya, bagaimana kita mengalahkan dunia ini, saudara. Mengalahkan yang jahat ini. Nah, next, kita langsung aja, saudara. Ya, kita sudah belajar terus, ya. Maka langkah pertama, next, ya, langkah pertama berikutnya, kita dianjurkan jangan mengasihi dunia ini. Ya, kalau kita mengasihi dunia ini, kita pasti nanti terikat dengan kejahatan itu. Ya, dunia yang dimaksud bukanlah, saudara, kebendaan yang ada, tapi dijelaskan dunia itu apa? Adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini yang nggak boleh kita kasihi, saudara. Kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Jadi, ya, janganlah mengasihi dunia. 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena kalau kita mengasihi 3 hal ini, ya, maka kita akan terikat dengan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging adalah apa, saudara? Ya, percabulan, apalagi, saudara, kecemaran, penyembahan berhala, ya, iri hati, amarah, ya, perselisihan, ya, roh pemecah. Nanti kita pasti akan ya terikat dengan hal-hal yang jahat ini. Karena itu, saudara, supaya kita jangan mengasihi dunia, ya, kita mesti belajar menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Baru kita bisa, ya, saudara, mengalahkan 3 hal ini. Bawa 3 hal ini ke kayu salib, saudara. Ya, kita matikan dia. Ya, kita mesti menyangkal diri dan memikul salib tiap hari. Nah, gimana caranya? Praktek disiplin-disiplin penyangkalan diri. Ya, kita sangkal diri, ego maksudnya, saudara. Menyangkal diri di sini tuh ego. Ya. Nah, apa yang kita mesti lakukan? Praktek disiplin kerahasiaan. Ya, disiplin kerahasiaan adalah disiplin yang Tuhan berikan untuk mengalahkan ego kita, saudara. Ingat, saudara, ego kita suka dipuji. Ya, dia cari pujian manusia. Nah, jadi kalau kita, saudara, ya, melakukan apapun untuk dipuji, ya, maka waktu
waktu kita dipuji terus, ego kita ya diberi makan, ego kita saudara disenangkan, dibesarkan, dimuliakan, ya nggak mati-mati. Makanya Tuhan suruh kita praktek disiplin kerahasiaan, ya. Janganlah lakukan apapun supaya dipuji manusia, supaya dilihat orang. Ya, nah ini saudara, kita mesti praktek tiap hari disiplin kerahasiaan, disiplin memberi. Ya, nah banyak orang Kristen saudara memberi supaya diberi lagi, ya memberi supaya dia untung. Dia pikir ibadah adalah apa saudara sumber dari keuntungan, ya. Nah, jangan saudara, kita memberi motifnya bukan supaya dipuji orang, bukan untuk keuntungan kita saudara, kita memberi adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kalau saudara memberi yang demikian itu mematikan ego, tapi kalau saudara memberi yang tadi cari untung, loh egonya justru dibesarkan, egonya disenangkan, ya nggak mati-mati. Makanya banyak orang Kristen nggak mati-mati egonya. Puasa, ya itu untuk saudara mengalahkan ego kita. Manusia jatuh karena makanan, saudara. Ya makanya kita harus belajar ya menguasai tubuh kita, ya dengan cara apa, saudara? Kita praktek puasa. Ya, nah kita lakukan saudara, minimal seminggu sekali kita praktekkan menyendiri dan berdiam diri. Yesus saja praktek ini saudara, menyendiri dan berdiam diri. Ya dikatakan saudara, ya dia biasa ya pergi ke tempat yang sepi dan berdoa. Itu kata Injil Lukas. Bahasa Inggrisnya ada kata often, biasa. Dia pergi ke tempat yang apa saudaraku sepi. Di situ dia berdoa. Ya, Yesus praktek menyendiri dan berdiam diri. Ya. Nah, kalau enggak saudara, Yesus pun ya menghadapi pencobaan 3 hal itu saudara. Keinginan daging, keinginan mata, dan kemudian apa saudara, keangkuhan hidup. Tapi dia menang karena dia praktek saudara disiplin-disiplin rohani. Dia berpuasa di padang gurun, dia berdiam diri menyendiri, ya. Makanya dia menang, saudara. Nah, kita juga kalau mau menang, praktek seperti yang Yesus praktekkan, saudara. Walaupun Yesus nggak pernah berbuat dosa, tapi dia dicobai, ya sama seperti kita. Dia dicobai dengan 3 hal itu, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi dia menang lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, Sabat. Nah, rest, saudara. Jangan kerja terus 7 hari, saudara. Tidak ada restnya. Nanti saudara pasti burn out. Ya, saudara, kita mesti ada sabatnya, istirahat. Ya, kalau saya dulu waktu pandemi, saya sabatnya hari Minggu. Karena Minggu kita online. Habis itu saudara, saya praktek sabat. Tapi sekarang ya kita sudah onsite. Jadi saya ganti sabatnya hari Senin saya saudara. Ya ambil 1 hari. Ya kalau saudara kerja ya ambil Sabtu. Ya ambil Sabat saudara. Ya di mana kita ya fokus tidak melakukan pekerjaan rutin, ya. Nah, kita apa, saudara? Ya, kita istirahat. Ya, saudara mau tidur boleh, ya, saudara. Ya, spend time dengan keluarga saudara. Ya, ingat, ya, tidak ada gadget, saudara. Sekian jam, saudara praktekin. Ya, dan itu sangat powerful, saudara. Ya, nah, kemudian saudara apa lagi? Belajar menguasai mamon. Ini semua dalam Matius 6 ya. Belajar menguasai mamon. Ya, kalau saudara nggak menguasai mamon, saudara membesarkan ego. Ya, karena ego itu suka sekali sama mamon. Ya, dia mencintai mamon, saudara. Karena ya ego kita itu saudara ya pengen apa, saudara? Aktualisasi. Ya, dia pengen merasa berharga.
Ya, wah, dia pengen saudaraku, yaitu ya dia menikmati saudaraku hal-hal yang enak dipandang ya. Nah, makanya saudara, kita mesti belajar apa saudara? Mengalahkan mamon. Ingat, mamon itu hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Kalau kita tidak disiplin mengalahkan dia, dia akan mengalahkan kita, saudara. Ya, kita mesti terus belajar menguasai mamon. Dan Matius 6:33 ini yang menjadi inti dari Matius 6. Inilah saudaraku ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Mencari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa? Pemerintahannya Allah. Carilah pemerintahannya Allah tiap hari, saudara. Ya, mulai dari dia memerintah atas tubuh kita, dia memerintah atas pikiran kita, dia memerintah atas emosi kita, dia memerintah atas apa, saudara, kehendak kita, dia memerintah atas apa, saudara, atas seluruh kehidupan kita. Ya, kalau kita, saudaraku, diperintah oleh dia sepenuhnya, ya, maka ya saudara, ego kita mati. Ya, makanya banyak orang nggak mati-mati karena dia nggak tiap hari menyerahkan ya tubuhnya, pikirannya, kehendaknya, ya emosinya, ya seluruh manusia batinianya. Dia nggak tundukkan kepada Tuhan, dikuasai sepenuhnya. Ya, makanya saudara, dia nggak mati-mati. Praktek ini sama dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, ini disiplin-disiplin, coba saudara evaluasi. Ya, nanti saudara di breakout room, coba cek yang mana yang saudara belum praktekkan. Ya. Nah, nanti saudara diskusikan. Minta supaya kompak saudara, menolong saudara supaya ya saudara bisa praktek ini. Karena harus ada accountability, baru kita praktek, saudara. Kalau nggak ada accountability, kita ngalir begitu aja, kita nggak praktek, saudara. Ya, jadi kita diskusikan disiplin mana dari disiplin penyangkalan ini yang belum kita praktekkan. Oke? Nah, juga diskusikan disiplin mana yang kita sudah praktekkan tapi masih perlu ditingkatkan. Nah, misalnya, wah, saya udah praktek puasa ya, tapi saya ya masih belum fokus benar puasanya. Ya, saya masih ya kadang-kadang aja saya puasa. Misalnya, saudara, perlu ditingkatkan. Oke? Nah, itulah disiplin penyangkalan diri. Nah, yang kedua, langkah kedua supaya kita bisa mengalahkan yang jahat, next, kita harus mengasihi Bapa. Next, ya, mengasihi Bapa. Nah, bagaimana caranya? Praktek hukum yang terutama. Ya, hukum yang terutama, Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel. Untuk bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, harus dimulai dengan mendengar. Mendengar apa? Mendengar perintah yang pertama dan perintah yang kedua. Ya, perintah yang pertama, Tuhan itu Allah kita. Ya, YHWH itu Allah kita. Ya, YHWH itu Allah kita yang telah mengutus Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia menjadi anak domba yang disembelih, membebaskan kita dari negeri perbudakan. Ya, Yesus telah diutus. YHWH itu mengutus anaknya, namanya YHWH yang menyelamatkan. Itulah Yesus artinya. Dialah anak domba yang dinubuatkan di perjanjian lama itu, yang membebaskan orang Israel dari Mesir lewat darah anak domba. Yesuslah wujudnya. Dialah anak domba yang sudah disembelih buat kita, supaya kita bebas dari perbudakan dosa. Inilah Injil, saudara, yang kita mesti dengar terus. Ini firman yang kita mesti dengar terus. Kalau makin kita ya
merasakan kasihnya, merenungkan kasihnya begitu besar, barulah kita semakin mengasihi dia. Ya, makanya kasih itu dibilang begini, 1 Yohanes ya pasal yang keberapa saudara? Yang keempat ayat 10 ya. Bukan kita yang mengasihi Allah. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mesti renungkan dulu. Allah begitu mengasihi kita sampai rela berkorban, mengutus anaknya mati di kayu salib. Kalau saudara dengar ini terus, ya orang Israel makanya mesti sebut Shema 2 kali sehari. Nah, saudara dengar berapa kali? Ya, tiap hari saudara terus enggak merenungkan betapa besarnya kasih dia buat kita. Semakin saudara renungkan ini, semakin saudara mengasihi dia. Ya, itu dia. Yang kedua katanya Tuhan itu esa. Nah, ini perintah yang kedua. Jangan ada padamu berhala. Ya, jangan ada padamu ilah yang lain. Kenapa? Karena Tuhan kita satu-satu. Saudara sebentar ya, mental sepertinya kayak di. Ya. Bentar ya, Bil. Iya Kak. Belum masuk ID-nya. Bentar saya hubungin. ID silakan. Apakah suara saya jelas, Jelas, Kak. teman-teman? Sudah ditunggu, Kak. Ya, sorry saudara. Tadi saya lupa nyalain chargernya sehingga jadi mati. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi saudara, untuk kita semakin mengasihi dia, kita mesti mendengar perintah yang pertama. Ya, Allah begitu mengasihi kita sehingga dia rela mengutus anaknya mati di kayu salib buat kita. Nah, kalau kita dengar itu terus, ini perintah yang pertama, maka kita pasti responnya makin mengasihi dia. Kedua, kita mesti dengar Tuhan itu esa. Ya, artinya kita hanya menyembah satu Allah. Ya, satu-satunya Allah yang hidup. Yang lain itu bukan Allah. Jangan disembah. Ya, jadi kalau kita sembah itu, saudara, kita menyakitkan hati Tuhan. Kenapa? Ya, kita kan kekasihnya dia. Kalau kita, saudara, menyembah yang lain, ya berarti apa, saudara? Kita punya kekasih yang lain. Kita selingkuh. Itulah perzinahan rohani. Ya, Tuhan sedih, saudara, kalau kita nyembah berhala. Ya, makanya kita mesti dengar terus. Kita hanya punya satu penguasa tunggal, Yesus Kristus. Ya, nah satu Allah yang kita sembah, saudara. Yang nggak boleh ada ilah lain di hadapan Tuhan. Kalau kita dengar ini terus, saudara, ya kita semakin mengasihi Dia, saudara. Nah, kemudian kalau kita betul mengasihi Dia, saudara, kita pasti mau tinggal di hadiratnya. Karena Allah kita, saudara, adalah YHWH. YHWH itu artinya I am, aku hadir, atau aku ada.
Allah kita itu namanya aku ada. Berarti dia ada terus. Ya, makanya saudara, kalau kita mau ketemu dia, kita mesti spend time di hadiratnya. Tinggal di hadiratnya, itulah konsep coram Deo. Ya. Jadi saudara, kita supaya bisa makin mengasihi Bapa, ya, kita praktek disiplin-disiplin keterlibatan. Ya, contohnya coram Deo, ya. Inilah saudara disiplin yang kita mesti praktek, merenungkan firman, ya, terus hidup dalam komunitas, saling memberi makan dan minuman rohani di dalam komunitas. Nah, nanti saudara, coba saudara diskusikan disiplin-disiplin ini. Apakah yang kita sudah praktekkan, ya, yang perlu ditingkatkan? Mana yang rasanya saudara, ya, kita belum praktekkan, ya, coba kita diskusikan bagaimana kita praktekkan ini. Nah, sekarang kesimpulannya, saudara. Next, jadi agar kita dapat berbuah, agar carang dapat berbuah, saudara, maka dua hal yang mesti terjadi pada carang. Carangnya tinggal pada pokok, pokok tinggal di dalam carang. Ya, supaya kita berbuah, kita mesti tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam kita. Nah, bagaimana kita tinggal dalam Kristus? Ya, praktek disiplin-disiplin, ya, penyangkalan diri. Karena kalau kita nggak menyangkal diri, ya, diri kita itu, ego kita itu, saudara, nggak suka ikut Yesus. Dia maunya Yesus yang ikut dia. Ya, jadi ego kita itu, saudara, nggak mau bergantung sama Tuhan. Dia suka independen. Makanya ego kita mesti dimatikan, saudara. Mesti disangkal. Ya, prakteklah disiplin-disiplin penyangkalan diri. Baru kita tinggal di dalam pokok. Nah, kalau kita tinggal dalam pokok, nggak cukup. Next, yang terakhir, kita perlu membiarkan Kristus tinggal dalam kita. Berikutnya. Ya, kita perlu praktek disiplin apa, saudara? Ya, keterlibatan. Ini adalah carangnya menerima asupan makanan dari pokok. Carangnya menerima zat-zat kehidupan yang mengalir dari pokok. Nah, ini disiplin kita menerima dari Kristus. Ya, kehidupan kita menerima. Baru kita bisa berbuah. Nah, coram Deo itu adalah apa, saudara? Ya, kita tinggal di hadiratnya, kita nempel dengan apa, saudara? Ya, dengan carangnya, dengan pokoknya, dan kita terima asupan kehidupan, ya, dari Tuhan. Kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, saudara, kita pasti menerima impartasi, ya, impartasi dari hadiratnya, saudara. Dan kita pasti akan makin tumbuh, kan? Ya, seperti apa, saudara? Pohon terima sinar matahari. Dia terima energi dari matahari. Ya, maka terjadi fotosintesis. Ya, tanaman itu menghasilkan makanan. Sama, saudara. Kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, ya, matahari seperti kita under the sun, kita menerima, ya, impartasi dari hadiratnya itu, saudara. Merenungkan firman itu kita makan, kita, ya, menerima asupan makanan rohani dari, ya, Kristus. Ibadah raya, ibadah komsel, ibadah kompak, ini adalah apa, saudara? Kita minum, kita saling memberi minum, ya, di dalam apa, saudara, komunitas. Nah, mari, saudara, kita praktekkan ini, ya. Jadi sebentar kita akan masuk grup, saudara. Coba fokus ke dua disiplin ini. Disiplin apa? Yang pertama disiplin penyangkalan diri. Ya, coba mana yang kita belum praktekkan, saudara bahas. Yang kedua, next adalah disiplin apa? Keterlibatan. Mana yang kita belum praktekkan, ya. Mana yang perlu ditingkatkan? Coba saudara diskusi di dalam saudara
nanti kompak saudara. Oke? Nah, saya serahkan